Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-17, tetapi di dalam pembacaannya saya akan membacakan beberapa bagian. Bapak Ibu Saudara silakan memperhatikan Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan bagi setiap kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah drama Korea yang ditayangkan ya. Ini biasanya menjadi kesukaan bagi sebagian orang ya. Drama Korea dengan satu alur yang menarik ya. Jadi judul drama ini Mouse, tikus gitu. Nah, drama ini menceritakan tentang pencarian seorang detektif terhadap orang yang telah membunuh orang tuanya. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah nonton gitu. Nah, pencarian ini dibantu juga oleh seorang polisi yang tampan, muda gitu kan, cerdas dan dianggap sebagai salah satu polisi terbaik di daerah itu. Dalam pencarian mereka harus menghadapi kasus demi kasus pembunuhan itu terjadi lagi ya. Pembunuhan berantai itu terjadi lagi, semakin banyak korban berjatuhan gitu. Kemudian akhirnya mereka saling mencurigai siapa sebenarnya pembunuhnya. Nah, drama ini memberikan alur cerita yang menguras para penonton juga. Otaknya kemudian berpikir, kira-kira siapa? Saling menebak, mungkin si A, mungkin si B begitu. Tetapi sampai kepada akhir cerita, ketika mereka mulai menemukan titik terang gitu. Di akhir cerita itu memberikan satu fakta yang mengejutkan ya. Ternyata pembunuh berantai itu adalah polisi muda yang membantu temannya itu untuk mencari pembunuh orang tuanya gitu. Polisi yang dianggap terbaik, dikenal selalu ramah, kemudian juga sangat membela keadilan. Sesuatu yang tidak pernah mereka duga karena tampak dari luar ini orang ini gak mungkin nih, gitu. Gak mungkin melakukan hal yang sedemikian buruknya. Gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hanya drama ya. Di dalam drama aja kadang-kadang para penonton tuh bisa gregetan banget gitu sama tokoh antagonis gitu ya, peran yang jahat itu. Gitu. Bisa ikut benci beneran meskipun itu gak nyata. Akan tetapi biasanya di dalam dunia nyata, sadar atau enggak sadar, bukankah kita pun sering kali menemukan orang-orang dalam kondisi yang serupa. Orang-orang dalam karakter yang serupa gitu. Orang-orang yang dari luar itu tampaknya baik, tampaknya ramah, tampaknya penampilannya oke gitu. Tapi kita enggak pernah tahu ternyata moral dan karakternya itu bobrok. Di Indonesia sendiri kita bisa melihat berapa banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh para menteri, para pejabat, orang-orang berdasi, ya kan, orang-orang yang berpakaian bagus gitu. Berapa banyak pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama,
para pemimpin agama. Berapa banyak orang yang dijatuhkan bahkan dicelakai oleh sesama rekannya demi kepentingan politik tertentu. Berapa banyak di tengah pandemi ini orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain, justru mengambil keuntungan dengan memalsukan hasil pemeriksaan, atau bahkan kita tahu sempat heboh di salah satu daerah alat untuk swab kemudian dipakai kembali ya, bekas hanya demi meraup keuntungan bagi diri sendiri. Orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang seharusnya melakukan sesuatu yang benar pada jalurnya, ternyata tidak demikian. Bapak Saudara, jika kita melihat kondisi dunia ini, akhirnya yang ada dalam hati kita adalah kekecewaan, keputusasaan, tidak ada lagi rasa percaya, bahkan tidak ada harapan. Sebagai seorang percaya, tentunya satu-satunya harapan kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan pasti kita akan berpikir, ya itu kan di luar sana ya, itu kan di luar sana, bukan di gereja gitu. Harusnya di gereja nggak gitu dong, ya kan? Harusnya di gereja nggak ada dong orang-orang yang seperti ini. Setuju nggak? Nggak ada yang berani ngangguk-ngangguk, nggak ada yang berani geleng-geleng ya, takut salah jawab mungkin ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita pun harus dengan jujur mengakui bahwa sayang sekali fakta memperlihatkan bahwa keadaan moral orang yang mengaku Kristen atau orang-orang bergereja itu pun tidak lebih baik dari dunia ini. Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Ronald Sider ya. Seorang bernama Ronald Sider, dia menulis sebuah buku dengan judul The Scandal of the Evangelical Conscience. Ini adalah satu penelitian, dia mengumpulkan data tentang kehidupan moral orang-orang kaum Injili di Amerika. Jadi tagline buku ini aja udah nulisnya begini, mengapa hidup orang-orang Kristen serupa dengan dunia. Dari data-data yang dikumpulkan, beberapa isu yang diangkat seperti berikut, saya akan perlihatkan. Yang pertama itu adalah tentang angka perceraian orang Kristen. Data yang ditemukan oleh Barna Research yang dia ambil itu adalah memberikan satu fakta bahwa angka perceraian orang Kristen itu lebih besar daripada angka perceraian orang non-Kristen di Amerika. Orang Kristen tingkat perceraiannya 26%. Ya, sedangkan orang non-Kristen 22% gitu. Nah, dari 26% ini, orang-orang ini siapa? Orang-orang ini adalah orang Kristen dari berbagai denominasi gitu. Nah, ketika diwawancarai secara khusus lagi terhadap orang-orang Injili, ada 25% kaum Injili Kristen di dalam 26% ini gitu. Ketika diwawancarai, kenapa kaum Injili diwawancara lebih intens? Karena mereka dianggap orang yang memiliki pemahaman teologis yang lebih kuat, yang lebih baik gitu daripada orang-orang mungkin non-Injili. Tetapi ketika diwawancarai, hasil yang mereka dapatkan adalah 25% ini semuanya mengaku sudah pernah bercerai. Artinya ada orang yang sudah menikah lebih dari 2 kali. Ya. Kemudian bicara tentang pemberian persembahan, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ada sepasang suami istri yang dengan sangat hati-hati melakukan penelitian ini selama berapa lama? 30 tahun. Gak main-main, serius mereka melakukan penelitian ini. Gitu. Selama 30 tahun mereka melakukan penelitian terhadap orang-orang Kristen di Amerika. Orang-orang Kristen dari pendapatan mereka selama 30 tahun itu pasti mengalami peningkatan pesat ya. Tetapi peningkatan pendapatan yang mereka peroleh itu tidak berbanding lurus dengan persembahan yang mereka berikan. Pendapatannya semakin naik tapi tidak dengan persembahan yang mereka berikan. Bahkan dikatakan orang-orang Kristen itu lebih banyak menggunakan harta mereka untuk kepentingan bisnis mereka, untuk kesenangan mereka, untuk kepentingan politik mereka. Dan orang-orang Kristen di Amerika hampir tidak pernah memberikan perhatian mereka untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum miskin. Wah, itu data yang mengerikan. Kemudian selanjutnya itu bicara tentang pergaulan bebas, pergaulan anak muda.
Di Amerika itu ada 2,4 juta anak muda Kristen yang secara sengaja dibimbing. Secara sengaja dibimbing untuk membangun relasi yang sehat, membangun relasi pacaran yang kudus, dan tidak melakukan hubungan seksual pranikah. 2,4 juta itu menandatangani komitmen. Dan beberapa waktu kemudian mereka kembali diwawancarai. 88% mengaku mereka melanggar komitmen itu. Mereka melakukan hubungan seksual pranikah. Dan persentase laki-laki Kristen yang terlibat pornografi itu tidak jauh berbeda dari orang-orang non-Kristen di Amerika. Lalu bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Frekuensi kekerasan fisik dan seksual dalam rumah tangga kaum Injili itu persentasenya hampir sama dengan masyarakat umum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memaparkan fakta ini, mungkin kawan-kawan mengatakan, oh ini kan di Amerika Serikat gitu. Saya memang tidak menemukan data secara tertulis yang sedetail dan sejelas ini untuk konteks Indonesia. Gitu. Mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi adalah karena belum ada lembaga survei yang secara concern untuk melakukan penelitian ini. Dan alasan kedua adalah untuk membicarakan hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang masih tabu di dalam budaya Timur. Ya, masih tabu dalam budaya Timur. Akan tetapi dalam pengalaman hidup kita sebagai seorang Kristen, bukankah fenomena-fenomena yang saya sebutkan tadi itu cukup familiar ya? Bukankah rasanya cukup dekat ya di dalam kehidupan kita? Saya di dalam pelayanan di sekolah, di SMP, di Ebenezer, membimbing siswa aja saya menemukan banyak fakta yang mengejutkan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sebutkan tadi. Perceraian orang Kristen, hedonisme dan gaya hidup mewah. Yang kalau kata orang di sini apa? Boleh kalah nasi tapi jangan kalah aksi ya. Boleh kalah nasi tapi jangan kalah aksi gitu. Kemudian pergaulan bebas, rasisme bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak berbeda dengan kelompok Kristen di Amerika. Dan tidak berbeda juga dengan orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menemukan fakta ini sebenarnya tidak mengejutkan kita sih harusnya ya. Karena firman Tuhan sudah berulang kali mengingatkan pada hari-hari terakhir itu akan terjadi kebobrokan moral. Orang-orang akan mencintai diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, melakukan dosa sesuka hati mereka. Dalam pasal 2 Timotius pasal yang ketiga, Paulus pun kembali mengingatkan kepada Timotius gambaran manusia pada akhir zaman ini. Saya yakin ini pun bukan hal yang baru bagi Timotius. Di dalam awal surat 2 Timotius, Paulus sudah berkali-kali mengingatkan kepada Timotius bahwa menjadi seorang pengikut Kristus ketika kita harus hidup dalam kebenaran pasti menderita. Tapi kita nggak boleh malu gitu, karena kita dipanggil bukan hanya untuk menerima keselamatan itu, tapi untuk menderita bagi Tuhan. Dan kita tidak boleh malu untuk tetap memperkatakan kebenaran itu bagi dunia ini. Tantangan guru-guru palsu dan budaya sosial yang bobrok itu juga bukan pemandangan baru bagi Timotius. Dia sampai kepada bagian ketika Paulus menuliskan surat ini, dia melayani di Efesus. Itu ada orang-orang juga yang sangat terpengaruh dengan budaya Yunani, yang bahwa menyembah dewa, kemudian kehidupan moral dan seksual mereka bobrok itu adalah hal yang biasa. Bahkan orang-orang Kristen itu harus menderita aniaya. Timotius melihat sendiri, bahkan mengalami sendiri bagaimana dia dan rekan-rekan pelayanannya harus menderita, disiksa, dipenjara, bahkan Paulus hampir mati karena pelayanannya. Di sini Paulus mengingatkan lagi kepada Timotius terhadap kondisi seperti ini, ayo tetap melek, waspada, peka terhadap situasi yang dihadapinya. Di satu sisi, Timotius harus tetap memberitakan Injil dengan sabar, dengan tekun, menegur dengan kasih. Tapi di sisi lain, dia harus berpegang teguh pada kebenaran, gak boleh tergerus, gak boleh terpengaruh oleh budaya zaman, gak boleh terpengaruh oleh kebobrokan moral. Ayat yang pertama dikatakan bahwa
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah. Tetapi saya membandingkan dengan beberapa terjemahan dan saya mendapatkan satu terjemahan yang baik dari The Passion Translation dikatakan but you need to be aware. Kalau bahasa Indonesia mengatakan ketahuilah, tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris mungkin memberikan penekanan yang lebih daripada hanya sekedar mengetahui. Tapi engkau harus waspada dikatakan. But you need to be aware that in the final days, the culture of society will become extremely fierce. Bahwa di hari-hari terakhir, budaya sosial itu akan menjadi sangat ganas, kata Paulus. Jadi Timotius itu bukan hanya dinasehatin untuk ketahui, untuk tahu sekedar oh gitu, enggak. Tapi untuk waspada benar-benar. Waspada terhadap apa? Budaya sosial yang menjadi sangat ganas. Apa yang dimaksud dengan sangat ganas pada bagian ini? Saya membaca di dalam bahasa aslinya sangat ganas atau kesusahan yang besar atau masa-masa yang sukar. Itu merujuk kepada satu kondisi yang sangat berbahaya. Seperti seseorang yang sedang berhadapan dengan binatang-binatang buas. Seperti seseorang yang sedang terjebak dalam ombak lautan yang mengamuk. Yang kalau kita nggak punya skill, kita nggak punya senjata, kita nggak punya perlengkapan untuk melindungi kita, pasti kita mati. Pasti kita mati. Dan disitulah Paulus menasehatkan Timotius, waspada, kondisi ini sangat berbahaya kalau kamu nggak punya senjata. Gitu. Masa yang sukar ini bukan bicara tentang waktu. Bukan waktu yang bikin kondisi dunia ini jadi sulit. Tapi apa? Orang-orang yang ada di dalamnya. Maka di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat Paulus merincikan secara detail. Ya, secara detail kondisi orang-orang yang ada di dalamnya itu seperti apa. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Sampai sedemikian banyak yang dipaparkan oleh Paulus dari ayat 2 sampai ayat yang keempat. Tidak ada hal yang baik satupun yang disebutkan. Semuanya adalah sifat-sifat moral yang bobrok, yang hancur, yang tidak baik. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Masalahnya apa? Kenapa bisa ada karakter atau moral manusia yang bobrok? Akar masalahnya itu adalah cinta yang terbalik. Paulus memulainya dengan kata apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan memberikan satu perintah bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kan ada bagian yang mengatakan kasihi diri sendiri. Ya betul. Tapi kasihilah diri sendiri itu sebagai satu tolak ukur supaya kita bisa mengasihi sesama. Supaya kita bisa memperlakukan sesama kita seperti kita memperlakukan diri kita dengan baik. Tetapi yang paling utama itu adalah kasihi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, ketika mengasihi Allah itu dibalik menjadi mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Maka yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan moral. Yang terjadi adalah hati yang tidak peduli terhadap orang lain, terhadap kesusahan orang lain. Bahkan tidak segan-segan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi mereka untuk melakukan apa yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika cinta kepada Allah diganti menjadi cinta terhadap diri. Boro-boro mau berkorban buat orang lain, ya. Bahkan status yang mereka sandang sebagai seorang Kristen itu pun tujuannya untuk diri sendiri. Untuk apa?
menerima keselamatan tanpa hukuman supaya saya bisa hidup sebebas-bebasnya. Ya. Sekali lagi untuk diri sendiri. Keselamatan itu bukan pintu bagi mereka untuk hidup memuliakan Tuhan. Tetapi keselamatan bagi mereka itu adalah jaminan keamanan kekal tanpa menanggalkan kenyamanan. Tidak ada perubahan hidup yang terjadi pada orang-orang ini. Yang menarik bagian ini, Paulus ini gak lagi ngomongin orang yang gak percaya Tuhan. Di ayat yang kelima Paulus bilang apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti orang-orang ini adalah kelompok yang Paulus tahu mereka ini secara lahiriah ikut beribadah. Tampak aktif pelayanan. Kelihatannya sangat dewasa rohani gitu. Tapi pada dasarnya mereka memungkiri kekuatannya. Pada dasarnya mereka tidak mau mengakui bahwa apa yang mereka peroleh, keselamatan itu hanya karena anugerah. Kesalehan yang mereka tampakkan, yang mereka tunjukkan dari luar, itu hanyalah satu pembuktian diri, pengakuan bahwa aku bisa melakukan ini, aku bisa mencapai ini dan itu. Bukankah itu yang berbahaya ketika seseorang menyatakan kehidupannya yang baik itu sebagai kekuatannya sendiri? Banyak penipuan terjadi karena apa? Karena yang palsu dengan yang asli itu tampaknya mirip. Tampaknya sulit untuk dibedakan. Banyak penipuan terjadi itu karena yang bohong itu tampak nyata. Sehingga kita nggak tahu nih yang Kristen asli atau Kristen palsu yang mana gitu. Sama-sama beribadah, sama-sama melayani gitu. Banyak orang mendandani diri mereka sedemikian rupa sehingga mereka tampak menarik, tampak baik. Ekspresi mereka itu mereka pasang senyum yang ramah. Kata-kata mereka itu tampaknya sangat manis. Tetapi Paulus katakan di sini secara lahiriah ada orang-orang yang memang dari luar tampak seperti itu. Mereka beribadah, tapi mereka memungkiri kekuatan Injil. Di dalam hati mereka Tuhan tidak bisa dibohongi. Salah seorang penafsir mengatakan gambaran ini yang Paulus berikan terhadap orang-orang yang beribadah secara lahiriah. Dikatakan begini, mereka itu memiliki bentuk dalam tanda kutip kemasan kesalehan ya. Bungkusnya itu kesalehan. Mereka juga ahli di dalam penampilan luar gitu. Ahli di dalam penampilan luar. Mereka legalisme itu adalah makanan mereka sehari-hari. Mereka punya banyak sekali aturan, serangkaian aturan. Ke gereja harus pakai begini, perempuan tuh harus begini, rambut laki-laki tuh harus begini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sederet aturan itu ada. Yang membuat mereka tampak sempurna, tampak oke gitu. Kemudian mereka juga memiliki kritik untuk segala sesuatu yang ada di luar mereka. Gitu. Tetapi dikatakan everything was an empty form. Gitu. Semuanya itu hanya cangkang kosong. Bentuk kosong yang gak ada isinya. Gak ada Tuhan di dalamnya. Segala bentuk kesalehan mereka itu adalah palsu. Kelompok ini mungkin memiliki pemahaman intelektual terhadap firman Tuhan yang baik. Tetapi mereka tidak memiliki kerendahan hati untuk bersandar pada anugerah Allah. Tidak ada ketundukan hati untuk taat pada firman Tuhan. Segala bentuk kesalehan mereka yang tampak dari luar itu ibarat make up yang mereka pakai untuk menutupi noda hati mereka. Kehidupan orang Kristen yang demikianlah itu yang seringkali menjadi batu sandungan, merusak komunitas, menjadi racun. Kalau di dalam pasal yang kedua Paulus katakan itu seperti kanker yang menggerogoti tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat seperti ini tidak heran banyak orang yang akhirnya menjadi kecewa gitu. Lalu sesungguhnya apa yang seharusnya ada di balik make up seorang Kristen? Di balik penampilan yang baik, tutur kata yang baik, pelayanan yang oke. Apa yang seharusnya ada di balik itu semua?
Jika hal yang sesungguhnya ada di balik make up seorang Kristen adalah kemunafikan, kebobrokan moral, kesombongan, keangkuhan diri, maka tentu banyak orang yang akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Maka gereja gak akan mungkin bisa bertahan dan gak akan mungkin bisa bertumbuh. Pada abad yang ke-20, jika kita mengingat seorang pengkhotbah besar bernama Billy Graham, yang telah melayani selama puluhan tahun sampai kepada akhir hidupnya dengan setia, tetapi tidak dengan mantan rekan pelayanannya yang bernama Charles Templeton. Dia adalah orang yang sempat melayani beberapa waktu bersama dengan Billy Graham. Bahkan saat dia memutuskan untuk meninggalkan imannya pun dia masih berdiskusi dengan Billy Graham. Di balik pelayanannya sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan imannya. Di dalam khotbah yang terakhir dia memberikan satu judul yang menjadi bukunya, Farewell to God. Wah, sangat disayangkan. Tetapi ketika ditelusuri, ketika disampaikan olehnya, dia memaparkan berbagai alasan yang membuat dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia tidak lagi mau melayani, dia bahkan meninggalkan Tuhan. Dan terlepas dari ketidakpercayaannya terhadap firman Tuhan, tapi ada salah satu alasan yang sangat mengejutkan, yang membuat dia semakin yakin untuk meninggalkan imannya. Dia katakan, if Christians are so good, then why? Kalau orang-orang Kristen itu sangat baik, lalu kenapa? Lalu kenapa tetap ada diskriminasi yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap kaum lain? Lalu kenapa ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, gereja, pelayanan Tuhan justru merusak hidup orang lain? Lalu kenapa tetap terjadi rasisme, pemimpin agama yang kemudian menyingkirkan rekan pelayanannya? Dan kalau misalkan kita tambahkan daftar lagi semakin banyak, lalu kenapa ada orang-orang yang mengaku Kristen, menduduki jabatan tinggi tapi menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, korupsi, pemimpin agama yang tampaknya hebat, yang memberikan doktrin teologi yang bagus, melakukan pelecehan seksual kepada banyak perempuan. Dan kalau kita tambahkan lagi daftar mungkin akan semakin hari semakin banyak. Dan saya rasa ketika saya memaparkan bagian ini di dalam kepala kita sudah mulai menyebutkan nama-nama orang tertentu. Di dalam kepala kita sudah mulai menebak-nebak si A, si B. Entah itu orang yang paling dekat dengan kita, pasangan kita, orang tua kita, sampai kepada pemimpin gereja kita sudah ada di kepala kita. Iya tuh, si dia tuh seperti itu. Tapi itu cuma munafik. Tapi tunggu dulu. Bagian firman Tuhan ini, Paulus memberikan kondisi kehidupan moral yang bobrok kepada Timotius supaya dia hati-hati. Daripada kita lihat keluar kita menjadi kecewa, lalu bagaimana kalau kita melihat ke dalam? Kalau kita lihat keluar kita bisa mengatakan orang-orang yang demikian, bagaimana dengan kita melihat dalam diri kita? Apakah kita tidak menemukan kepalsuan di dalam hati kita? Kalau kita melihat orang-orang di luar mungkin kita menjadi kecewa. Ingatlah firman Tuhan yang Tuhan berikan melalui Paulus kepada Timotius. Ini adalah satu peringatan. Satu peringatan untuk waspada supaya tidak terbawa arus. Paulus katakan jauhilah mereka itu. Bukan berarti menjauhi secara literal tidak bergaul dengan mereka, tapi tidak terpengaruh oleh mereka. Paulus memberikan gambaran ini, masa yang sukar ini adalah kondisi manusia yang bobrok memang gak bisa dihindari. Akan selalu ada karena dunia yang berdosa ini. Tetapi kita tidak boleh terpengaruh oleh budaya yang merosot. Kita harus melihat ke dalam diri kita dan membongkar hati kita, mengevaluasi diri kita. Bagaimana tentang kondisi moral kita sebagai seorang anak Tuhan. Kalau kita melihat kondisi yang digambarkan oleh Paulus hanya berhenti sampai di sana saja, maka tampaknya tidak ada harapan untuk memperbaiki segala kekacauan. Maka tampaknya tidak ada harapan untuk menjadi lebih baik.
Tetapi syukur kepada Allah, firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Paulus mengingatkan kembali kepada Timotius apa yang paling esensi, apa yang paling penting, yang paling dibutuhkan oleh manusia. Ketika manusia menjadi bobrok, dunia menjadi semakin hancur, apa solusinya? Paulus mengatakan, ingatlah bahwa sejak kecil, di ayat yang ke-15 dikatakan, engkau sudah mengenal kitab suci. Firman Tuhan yang diberikan bagi kita untuk terus menjadi penuntun. Dengan kekuatan Roh Kudus memurnikan kita, memampukan kita untuk memiliki hati yang tulus, yang murni, yang dengan penuh hasrat mengasihi Allah, mencintai Tuhan dan firman-Nya. Harus diakui ketika kita melihat dunia ini, bahkan dalam diri kita masih belum sepenuhnya terlepas dari sisi gelap kita. Masih ada bagian-bagian dalam diri kita yang masih harus dibereskan. Bapak Ibu Saudara lebih tahu dari saya tidak bisa menyebutkan apa yang ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi anugerah keselamatan yang dikerjakan dalam Kristus Yesus tentu mengubah kita menjadi orang yang berbeda. Bukan lagi orang yang mencintai kebaikan, melakukan hal yang baik sebagai bentuk pengakuan diri. Tetapi sebagai orang yang melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Sebagai satu kesadaran bahwa kita mencintai Tuhan. Inilah berita Injil bagi setiap kita. Berita Injil yang sesungguhnya tidak pernah menawarkan keselamatan tanpa hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus. Injil tidak pernah menawarkan make up yang cepat untuk mengubah tampilan luar, penampilan dan tutur kata perbuatan kita. Tetapi dia melakukan pemulihan, regenerasi rohani, memerlukan proses yang sangat lama bekerja dalam diri kita untuk memurnikan hidup kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Paulus menekankan kembali bahwa satu-satunya obat penawar dari kebobrokan dunia ini adalah hidup di bawah kuasa firman Tuhan. Hanya melalui firman Tuhanlah kita dapat dibukakan tentang siapa Allah, siapa kita, sehingga kita bisa dibawa kembali untuk mengasihi Allah. Hanya lewat firman Tuhan yang sungguh-sungguh di mana kita menundukkan hati kita ke dalam firman Tuhan, kita bisa diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Allah diberikan untuk menjadi cermin diri bagi setiap kita. Di ayat yang ke-16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tahu firman Tuhan itu enggak cukup, tapi harus ditundukkan dalam hati kita terhadap firman Tuhan. Maka di pasal 2 ayat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Paulus berkata kepada Timotius, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita belajar untuk melihat ke dalam diri kita. Kondisi dunia, bahkan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang menampakkan kesalehan yang palsu, mungkin ada. Tetapi jangan melihat di luar kemudian menjadi kecewa, tapi lihatlah ke dalam diri kita terlebih dahulu. Saya bersyukur ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, setiap kali mempersiapkan firman Tuhan saya selalu bilang ke Tuhan, Tuhan biar firman Tuhan ini ngomong dulu ke saya. Biar firman Tuhan ini menegur saya dulu, menghajar saya dulu. Supaya ketika saya menyampaikannya, saya tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi jemaat Tuhan. Ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya pun awalnya secara pribadi membaca kondisi moral manusia yang bobrok dan lain sebagainya. Muncul nama-nama orang, ya. Muncul orang-orang yang saya anggap ini orang kurang ajar gitu, ini orang munafik dan lain sebagainya gitu. Tetapi ketika mau mulai mengetik naskah khotbah ini, saya tidak bisa mengetiknya. Ya. Saya menghindar cukup lama, beberapa waktu saya mencoba untuk menghindari
sampai kepada satu titik saya seperti ingin melarikan diri. Ya. Tetapi saya tahu nggak bisa lari. Jadwal udah ada dan saya tetap harus khotbah kan. Saya tetap harus menyampaikan kebenaran ini hari ini. Ya. Tapi akhirnya saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan tuh terlalu baik buat saya gitu. Masih memberikan belas kasihan, kesempatan untuk saya bisa akhirnya mau gak mau membongkar apa yang ada dalam diri saya. Ya. Membongkar apa yang ada dalam diri saya dan saya secara jujur harus mengakui bahwa di balik setiap firman Tuhan yang saya beritakan, saya punya idealisme yang tinggi. Ya, tapi ketika mempersiapkan firman Tuhan mungkin terkadang tersisip hasrat untuk dipuji. Bagus ya khotbahnya ya. Di balik setiap teguran yang saya sampaikan kepada orang lain, terkadang tersisip keangkuhan yang ingin menunjukkan bahwa saya ini lebih baik dari mereka. Di balik setiap rangkulan saya bagi anak-anak muda remaja yang saya layani, yang saya peluk, terkadang tersisip penghakiman yang tidak adil terhadap mereka. Dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Di balik setiap hal yang kita lakukan, ada apa? Di balik make up kita, istilahnya penampilan luar, perbuatan kita yang tampak dari luar, ada apa di dalam hati kita sebagai seorang Kristen? Saya dengan jujur mengakui itu. Saya nggak menyangkalinya dan saya nggak mau membela diri. Oh itu karena begini, itu karena begitu. Enggak. Memang saya pun masih bergumul dan masih perlu dibentuk oleh Tuhan. Tetapi saya bersyukur untuk teguran ini, untuk nasihat ini. Mengingatkan kembali kepada saya bahwa kesanggupan saya berdiri sampai kepada hari ini betul-betul hanya karena kekuatan dan anugerah Tuhan. Mengingatkan saya bahwa saya juga harus waspada seperti nasihat Paulus kepada Timotius akan dosa yang tidak tampak itu, yaitu kemunafikan. Bapak Ibu Saudara, seorang Kristen yang sejati itu adalah seorang yang memahami bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, maka fokus tujuan utamanya itu adalah Tuhan. Dan hanya melalui firman Tuhanlah kita bisa dengan sungguh-sungguh menemukan kebenaran apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka seharusnya kita bisa mencurahkan energi kita yang besar, hati kita secara total, hasrat yang paling besar untuk mencintai Tuhan dan kebenarannya, bukan mencintai diri kita sendiri. Seorang Kristen yang sejati tidak akan takut tanpa make up, tanpa atribut, tanpa jabatan, tanpa gelar, tanpa pengakuan manusia. Karena hati mereka hanya fokus untuk mencintai Tuhan. Saya mengatakan ini bukan berarti kita sebagai seorang Kristen gak boleh ya melakukan hal yang baik secara penampakan dari luar dengan tutur kata penampilan yang oke, enggak. Tetapi poin saya, kekristenan itu tidak terletak hanya pada cangkang luar yang kelihatan. Kekristenan yang sejati itu harus tampak dari hidup yang saleh dari luar. Tetapi itu dihasilkan oleh kuasa Injil yang bekerja dalam hati kita dari dalam. Sehingga di balik make up seorang Kristen itu bukan lagi aku yang munafik. Bukan lagi aku menampakkan kesalehan yang palsu. Tetapi ada pribadi yang diubahkan oleh anugerah Tuhan dan tunduk di dalam kuasa firman. Sebagian dari kita di dalam ruangan ini adalah orang-orang muda yang mungkin sebagian dari kita masih banyak ingin mencari pengakuan, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kesenangan di dalam diri kita sendiri. Tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi teguran sekaligus peneguhan bagi diri kita. Bahwa nilai diri kita tidak tergantung
dari pengakuan dunia ini. Tetapi kita sudah ditebus dan marilah kita memberikan hati yang murni kepada Tuhan. Maukah kita betul-betul dimurnikan oleh Tuhan? Maukah kita menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita itu sama dengan apa yang keluar, yang orang lihat dari diri kita? Saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Biarlah kita mau dengan rendah hati untuk dikoreksi. Dan kita mau dengan rendah hati ditolong dan meminta belas kasihan Tuhan. Saya mengundang singers dan pemusik untuk boleh mengajak kita bersama-sama merefleksikan bagian firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak kita menyanyikan kembali pujian pengakuan dosa. Murnikanku, biarlah lagu ini boleh sungguh-sungguh menjadi satu pengakuan, kerinduan di dalam hati kita. Tuhan, saya gak mau hidup yang palsu. Saya gak mau menjadi orang Kristen yang palsu. Tapi saya ingin menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari kita mengakui sesungguhnya selama ini mungkin kita menjadi hamba dunia yang terpikat oleh kesenangan fana, mencintai diri sendiri. Dengan jujur mari kita akui di hadapan Tuhan. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Murnikan
Bapa, biarlah ini menjadi doa yang putus asa, yang sungguh-sungguh kami naikkan, kami serukan di hadapan Tuhan. Kami mengakui kami sering kali gagal menjadi seorang Kristen. Ada banyak kepalsuan yang ada dalam diri kami. Tetapi kami mau bertobat. Kami mohon Tuhan yang menolong kami, memberikan belas kasihan-Mu bagi kami. Ingatkan kami bahwa anugerah-Mu selalu cukup bagi kami, sehingga kami tidak perlu mencari pengakuan dunia ini. Berikan kami hati yang dengan sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Murnikanlah hati kami Tuhan, sehingga kami didapati setia dan melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.